Oke, kali ini kita akan belajar tentang variabel penelitian ya. Jadi kita akan belajar tentang apa saja sih jenis-jenis variabel dan bagaimana sih variabel itu bisa diukur dan diteliti ya. Apa saja sih yang nanti akan kita pelajari dalam kali ini ya, dalam video kali ini, yaitu yang pertama terkait apa saja sih definisi ya, definisi dari variabel penelitian itu seperti apa. Terus apa saja sih jenis-jenis dari variabel penelitian ya. Terus bagaimana sih cara mengukur dari suatu variabel penelitian. Terus bagaimana juga hubungan antar variabel ya. Terus bagaimana juga terkait bagaimana sih mengoperasionalkan bahasa dari variabel penelitian nanti. Yaitu yang akan kita pelajari dalam video kali ini ya. Ya ini ya, kalau kita melihat dari bagan ya, bahkan kalau kita melihat dari suatu proses penelitian itu, yang jelas kita akan berangkat dari suatu masalah atau fenomena yang ada. Dan nanti kita identifikasi ya, kita lihat ya, terus bagaimana sih kita menawarkan suatu solusi yang itu menjadi suatu rencana penelitian nantinya ya. Bisa suatu rumusan masalah nanti, dan nantinya itu akan membutuhkan dasar teori nanti dalam menyusun suatu penelitian di sini ya. Jadi oleh ini kita buatkan kerangkanya, terus kita buat jawaban sementara atau hipotesa dalam penelitian, baru kita nanti menentukan nih ya seperti apa sih variabel yang akan kita gunakan dan apa sih jenisnya ya, jenis variabel yang kita gunakan dan bagaimana kita mengukurnya. Itu masuk dalam definisi operasional nanti yang akan kita bahas kali ini ya. Ini kalau kita melihat dari pengertiannya ya, jadi ada karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai skor ukuran yang berbeda untuk individu atau objek yang berbeda. Yang mana di sini apa saja sih yang bisa dijadikan suatu objek, yang jelas besaran tertentu dari sifat suatu objek itu bisa diukur atau bisa diobservasi ya, dan juga mungkin saja nilainya itu berbeda-beda pada pengamatan berikutnya ya. Misalnya dari waktu 1 bulan mendatang, 2 bulan dan sebagainya, nanti dari tempat A, tempat B, tempat C itu juga bisa jadi nanti berbeda-beda ya. Ini kalau kita bahas tentang kedudukan suatu variabel dalam struktur ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan memang dasar kalau kita belajar tuh dasarnya apa, teorinya siapa. Lah teori sendiri nggak tiba-tiba atau ujuk-ujuk jadi teori ya. Teori yang kalian baca entah dari misalnya teori dari keperawatan ya, dari uh, perawatan misalnya kita bahas tentang teorinya Jane Watson. Ya, Jane Watson sendiri untuk menyetuskan suatu teori tersebut ya, beliaunya ini melalui beberapa proses ya, yang mana dari bagaimana beliaunya mengobservasi, meneliti dan sebagainya sehingga mencetuskan suatu teori. Ya, kalau kita lihat dari bagian sini ya, jadi data, bisa ada data empiris juga ya, dari konstruknya juga ada, dari faktor perubahannya juga ada, menjadi suatu konsep teoritis yang nantinya teman-teman akan pelajari. Memang dari penelitian teman-teman nanti apakah akan jadi suatu teori yang baru? Tentunya iya. Misalnya teman-teman nanti menghubungkan antara misalnya kecemasan dengan kualitas hidup ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kecemasan dan kualitas hidup di Jember ternyata tidak ada hubungan. Ya, berarti itu teorinya teman-teman, dari hasil penelitian teman-teman berarti eh, kecemasan dan kualitas hidup di Jember itu tidak ada hubungan. Ya, itu nanti bisa dijelaskan nanti kenapa nggak ada hubungan. Nah, nanti bisa dijelaskan ada dasarnya, teori-teori yang mendukung, sehingga teori yang teman-teman ini ya istilahnya teori yang dari hasil penelitian teman-teman itu, ya itu jawabannya nanti dari masalah yang sudah teman-teman ajukan nanti. Ya, itu bisa menjadi teori yang baru ya, atau bisa menjadi jawaban yang baru walaupun memang ternyata kecemasan dan kualitas hidup di lokasi yang lain ternyata ada hubungannya. Ya itulah kenapa kita kembalikan lagi ke variabel tadi ya. Jadi variabel itu bisa jadi antara waktu A, waktu B, waktu C itu bisa berbeda nanti. Ya kembali lagi terkait ke variabel ya itu ya. Kalau kita melihat jenis dari variabel ya, jadi ada beberapa di sini.
Ya, yang pertama ada independen ya, atau bisa sering disebut dengan variabel prediktor ya, ada dependen ya, atau sering disebut variabelnya ini ya, akibat atau efek ya, efeknya dari mana nanti, dan independennya seperti apa. Nah itu ya. Kalau moderatornya adalah variabel ini antara ya, atau penyelang di sini ya, yang mana nanti bisa memperkuat atau memperlemah hubungan independen dan dependen, walaupun jarang ya untuk setingkat tugas akhir untuk mahasiswa S1 itu jarang kalau misalnya menggunakan variabel moderator. Kalau misalnya yang magister ada berapa, kalau yang doktoral itu sudah seringnya wajib ada namanya variabel moderator atau antara ya, karena antara misalnya variabel A ke B itu nggak mungkin nggak ada apa-apanya di tengah-tengahnya itu ya, itu harus digali biasanya gitu kalau di doktoral nanti ya. Yang empat ada variabel kontrol atau kendali ya, ini dikatakan dikendalikan oleh peneliti ya, dibuat konstan kalau misalnya diperlukan ya. Ada juga variabel perancu, pengganggu atau seringnya dikatakan confounding ya. Di sini ada variabel ketiga yang bisa menekan, mengganggu atau mempengaruhi hubungan dua variabel yang sudah ada. Nah, ini mungkin saja di beberapa penelitian dari teman-teman atau kakak kelas itu ada yang istilahnya ada namanya variabel confounding. Hanya tidak diambil, tidak diteliti. Ya, sehingga dari kerangka ininya ya, kerangka konsepnya nanti cukup tetap menghubungkan independen dan dependen, walaupun di antara itu ada namanya confounding ya. Jadi apakah itu jadi masalah? Tentunya jadi masalah. Nah, jadi nanti akan dimasukkan dalam keterbatasan penelitian, yaitu ada nanti kita jelaskan terkait keterbatasan penelitian ya. Jadi semua penelitian itu mesti ada keterbatasannya. Ada juga variabel random ya, tanpa diduga ya, atau tanpa diduga bisa berperan di sini ya. Terkadang ini juga seringnya diabaikan ya, mirip dengan yang poin 5 di sini ya. Kita bahas terkait hubungan-hubungan antara variabel ya. Nah, ini yang pertama terkait hubungan simetris ya, nilai suatu variabel berubah jika variabel terkait lainnya juga berubah ya. Jadi jika variabel A berubah, variabel juga ikut berubah ya. Ada persamaan perubahan nilai tapi bukan penyebab perubahan nilai atau saling mempengaruhi atau interaktif ya. Dia ada persamaan tapi bukan penyebab ya suatu perubahan nanti ya. Jadi sama-sama berubah tapi penyebabnya bukan penyebabnya nanti ya, yang bisa jadi saling mempengaruhi. Dan juga ini di sini sifatnya hubungannya ada timbal balik ya. Di sini fungsional dan korelasi, dan sifatnya adalah semu ya. Di sini kalau dibagankan ya terkait ukuran otak dengan tingkat kecerdasan ya. Misalnya di sini apakah ada hubungannya, misalnya ada pertanyaan seperti itu antara ukuran otak dan tingkat kecerdasan ya, kita harus perlu diteliti ya. Di sinilah dikatakan perangkat konsepnya di sini ya, misalnya antara ukuran otak dan tingkat kecerdasan itu adakah korelasinya atau adakah hubungannya. Kalau di sini ukuran otaknya tambah besar, apakah tingkat kecerdasan tambah tinggi? Nah, itu nanti bisa di cross check nanti ya, korelasi ya. Jadi pasti ada perubahan, entah sifatnya yang positif atau negatif. Nah, ini kalau selanjutnya yaitu yang asimetris ya, sebab akibat ya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini yang sering sekali yang digunakan sama teman-teman ya, independen mempengaruhi variabel dependen ya, entah penelitian yang eksperimen ataupun yang non eksperimen ya. Misalnya seperti ini ya, independen mempengaruhi dependen ya. Itu sudah jelas, banyak sekali ya, bisa teman-teman cek nanti ya. Untuk yang interaktif nanti ada juga yang saling mempengaruhi ya. Jadi arah panahnya tuh di keduanya. Ternyata dependen mengaruhi dependen, independen mempengaruhi dependen juga. Jadi ini ya, sama-sama punya kekuatan dan sama-sama mempengaruhi. Ada tapi nanti ada ini ya, mekanisme ukurnya nanti ya. Walaupun di sini jarang ya yang digunakan, yang seringnya ada yang asimetris tadi ya. Nah, jadi ada yang bisa saling mempengaruhi di sini. Ini contoh kalau misalnya kita bahas tentang variabel penyela atau antara ya, antara independen dan dependen ya. Nah, misalnya dari ada satu variabel independen terkait bagaimana kemampuan
seorang dalam mempengaruhi produktivitas. Ya, produktivitas nih, produktivitas apa ya? Terserah ya, entah misalnya kemampuan berpikir mempengaruhi produktivitas apa? Kerja misalnya. Ya. Terus di sini ada variabel antara, ada namanya alokasi waktu. Ya, pasti berpengaruh dong kalau misalnya kemampuan pikirnya tuh misalnya mikirnya hanya 1 jam nih, ya, produktivitasnya apakah nanti bisa 1 jam atau malah setengah jam, karena kan dalam kemampuan berpikir ketika belum melakukan tindakan kan kita harus mikir dulu tuh ya. Jadi situ ada variabel penilaiannya ya, bergantung waktunya nih ya. Kalau waktunya semakin lama kemungkinan produktivitasnya semakin banyak ya, bisa jadi iya ya. Kalau misalnya waktunya hanya 1 jam ya jangan meminta produktivitasnya banyak ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada bisa mempengaruhi juga di sini ya. Ini ada namanya pengaruh variabel dalam penekan di sini ya. Misalnya di sini ada sifatnya positif ya. Misalnya di sini lihat apakah ada hubungan antara jarak rumah pasien dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Ya, ini ada apakah ada hubungannya? Ada hubungan atau tidak nih? Nah, misalnya salah satu variabel penekannya di sini adalah transportasi yang sulit. Ya, berarti kalau di sini analogikanya kalau saya suruh membuatkan jawaban sementara, oh berarti kausalnya nanti hubungannya di sini adalah sifatnya negatif nih. Kenapa? Nanti ada variabel penekannya di sini adalah transportasi yang sulit. Ya, boleh seperti boleh ya. Ingat ya, seperti yang saya jelaskan, hipotesa itu tidak harus sifatnya positif atau tidak harus ada hubungan, ada pengaruh, ada hubungan. Enggak, boleh saja kalian mengambil hipotesa tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Hanya di sini banyak yang kalau misalnya sudah tahu korelasinya negatif, ngapain diteliti? Lah, itu yang sering menjadi apa ya, perdebatan ya. Tapi ya is oke kalau melihat dari jawaban sementara ya nggak masalah kalau misalnya ingin diambil hipotesa seperti itu ya. Ya, ada namanya variabel pengganggu ya, sifatnya bisa negatif ya. Misalnya terkait status ekonomi terhadap program KB ya. Seperti apa nanti ya. Nah, ini nanti variabel pengganggunya bisa dicontohkan terkait status pegawaian. Walaupun misalnya pegawai tetap ataupun kontrak swasta ataupun pegawai negeri ya, itu bisa menjadi suatu variabel pengganggu di sini atau perancu di sini ya. Bisa jadi nanti sifatnya yang awalnya kalau status ekonomi ke variabel dependen ini sifatnya negatif, nanti ya ini bisa saja menjadi satu positif ketika ditambahkan variabel status pegawaian. Nah, ini hubungannya dengan ini ya, pendapatan nanti. Bagaimana caranya menyingkirkan variabel perancu? Ya, terkait ini ya, memilah lagi restriksi, terus mengerandom lagi, terus pintar-pintar mematchingkan ya, mematchingkan suatu penelitian, dasar-dasarnya. Itulah kenapa dalam mengambil suatu penelitian harus punya dasar-dasarnya tuh. Itu harus kuat dulu ya, sehingga bisa menyingkirkan beberapa variabel perancu nantinya. Ini ya kalau kita bahas terkait skala ukur ya, nanti kita diskusikan ya. Kalau misalnya kurang ini bisa melalui Zoom nantinya ya. Yang mana kalau kita ngomong alat ukur, nah ini bergantung nih ya. Yang sering di sini kan teman-teman cari dulu nih alat ukurnya, sisanya ini ngikuti ke belakang. Padahal ya nggak gitu juga ya. Kita kalau ngomong skala ukur nanti dibagi menjadi kategorik dan numerik ya. Kalau dalam kategorik ada nominal dan ordinal, kalau numerik ada interval dan rasio. Nah, ini ada tingkatannya nanti ya. Kalau kategorik nanti bisa nominal hanya dikelompokkan sederajat tidak berjenjang. Kalau ordinal ya bisa dikelompokkan dan berjenjang. Ya, berjenjangnya ada stratanya nanti. Ya, kalau kategorik ini tidak ada stratanya ya, yang nominal ya. Kalau numerik ini interval ya, diketahui jaraknya dan bisa dikelompokkan ya. Misalnya dalam satu penggaris antara 1 sampai 10 diintervalkan nanti ya, dan bisa dikelompokkan 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6 itu ada kelompoknya nanti ya. Kalau rasio ya bisa dikalikan juga dan dikelompokkan ya. Nanti biasanya ini jarang ya yang menggunakan rasio, dan biasanya memang agak sedikit ribet terkait statistiknya kalau misalnya rasio, tapi ya is oke saja ya kalau misalnya menggunakan rasio nanti ya. Monggo ya, lebih nyaman seperti apa. Biasanya seringnya di sini kalau
kategorik seringnya diordinalkan ya. Kalau numerik seringnya diintervalkan ya. Ini ya, kalau misalnya kita ngomong definisi operasional di sini ya, perangkat instruksi yang lengkap berdasarkan suatu karakteristik dari variabel yang untuk menetapkan apa dan bagaimana bisa mengukur dari variabelnya. Itulah kenapa kunci dikatakan ini suatu variabel. Apa itu? Seperti tadi syarat dari definisi variabel, apa itu? Dapat diukur ya, dapat diobservasi ya, itu ya. Ini aturan membuat definisinya ya, jadi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan luas ya, tidak boleh bersifat negatif ya, apa yang didefinisikan tidak boleh masuk dalam definisi juga, dan tidak ambigu, itu ya. Ini dalam menyusun definisi variabel ya. Yang jelas perhatikan nama variabelnya, definisi verbal variabel, terus kelompok pergolongan variabel dan cara menggolongkan. Terus mendefinisikannya bisa menjadi sinonim kamus ya, dan konseptual deskripsi apa dan mengapa terkait buku teks di sini ya. Ini dalam menyajikan definisi operasional ya, ada 1 2 3 4 5 ya, 6 tabel di sini ya. Yang mana kalau misalnya variabelnya independen dan dependen ya, di sini ada definisi operasional seperti apa, indikatornya apa saja yang nyusun, alat ukurnya apa saja, skala dan scoringnya seperti apa. Itu kalau kita misalnya menyajikan definisi operasional. Ini beberapa referensi yang nanti bisa teman-teman baca ya terkait variabel ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait variabel penelitian di sini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat terkait materi yang sudah saya sharekan. Terima kasih.